أعيني يوما ذابت والحنين نما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusbandria dari Prodi Akidah Filsafat Islam kelas A3. Saya dari Fakultas Usuluddin Filsafat akan membacakan atau menerangkan tentang Ibnu Sina. Silakan simak ya. Abu Ali bin Abdillah bin Sina al-Husaini al-Bukhari al-Balsamhi bin Abdi Hi'ala bin al-Hasani al-Ma'rufi bi Ibn Sina alimi wa tabibil muslim. Jadi Abu Ali bin Abdullah bin Sina al-Husain al-Bukhari al-Mahki bin Abhala bil al-Hasan atau yang dikenal sebagai Ibnu Sina, ia adalah seorang sarjana dan dokter muslim. Ishtahara bit tabbi wal falsafati wastawala bihima, terkenal dan bekerja di bidang kedokteran dan filsafat. Ulida fi qaryati Afsanata bil Qurabi min Bukhara fi Uzbekistan Halida min abi min Madinati Bakha fi Afghanistan Khaliyah wa Ummi Kurmiyah. Ia lahir di desa Afnes dekat Bukhara di Uzbekistan. Saat ini dari seorang ayah dari kota Bak di Afghanistan dan saat ini dari seorang ibu desa. Ulida sanata salah satu ma'aywa sab'una hijriyah tisatun mi'ata wa samanun masehi wa tuwfiya fi Hamdana fi Ibrana Halia sanata arba'ata mi'ata wa sab'atun wa isruna hijriyah alif wa sab'atu asalasun masehi. Ia lahir pada 370 Hijriah atau 980 Masehi dan meninggal di Hamadan di Iran, dan saat ini pada 427 Hijriah atau 1037 Masehi. Urifa bismi Sahira Isa wa sammahul Gurbiyuna bi Amiril Atibba wa abi tibbil hadisi fil usuril wusta. Dia dikenal sebagai syekh utama dan disebut oleh orang barat sebagai pangeran dokter dan bapak kedokteran modern di abad pertengahan. Wa qad alafa ma'itana kitaban fi mawadi'a mukhtalifah al-adidu minha yurakizu 'alal filsafati wa tib. Dia adalah penulis 200 buku tentang berbagai mata pelajaran. Banyak di antaranya berfokus pada filsafat dan kedokteran. Wa yu'addu Ibnu Sina min awwali man kataba 'anit tibbi fil 'alami wa laqad tubbi'a nahjun aw uslubu abqirata wa jalinus. Ibnu Sina adalah salah satu orang pertama yang menulis tentang kedokteran di dunia. Dunia telah mengikuti pendekatan atau gaya Hippocrates dan Galen. Wa syaru a'malihi kitabul qanuni fit tibbi alladzi dalla li sab'ati quruni mutawaliyatil marja'ir ra'isi fi ilmi tib. Dan karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Hukum Kedokteran yang tetap selama 7 abad berturut-turut menjadi referensi utama dalam ilmu kedokteran. Wa baqiya kitabuhu al-qanunu fit tib al-umdatu fi ta'limi hadzal fanni hatta awasita al-fil qarni sabi'a asyara fi jami'ati Uruba wa yu'addu Ibnu Sina al-iltihaba sahaya wasfa asbabil yarqan wa wasfi a'radi hasamusana wa tabaha ila atharil mu'alajatin nafsaniyati fi sifail waridatu fi kitab syifa. Jadi
Bukunya Ibnu Sina yang judulnya The Canon of Medicine tetap menjadi tiang atau rujukan dalam mengajarkan seni ini sampai pertengahan abad ke-17 di universitas-universitas yang ada di Eropa. Dan itu penting bagi Ibnu Sina untuk menggambarkan penyebab penyakit kuning, menggambarkan gejala batu kandung kemih, dan memperhatikan dampak dari psikoterapi dalam penyembuhan dan terkandung dalam kitab tentang penyembuhan. Lam yakub Ibnu Sina huwal ibnu bal hafidul hafidi li rajuli yud'a Sina kana ismuhu rasmi bil lugatil arabiyyati Abu Ali al-Husaini bin Abdihi Lala bin al-Hasani bin Ali bin Sina. Ibnu Sina bukanlah anak laki-laki, tetapi cicit dari seorang pria bernama Sina. Nama resminya dalam bahasa Arab adalah Abu Ali al-Husain bin Abdul Hilal bin al-Hasan bin Ali bin Sina. Kana i'taju Ibnu Sina minal a'mali wal mu'allafati baligu gija roti khalilah hukbati ma ya'rifu bismil asri azambi ad-dahmiyil Islam haisu tasyarat dirasata tarjamatin nususi al-yunaniyati rumania wal farisiyati wal hidiyati ala niqtoki wasi wa uzifat syuruhatu wa ta'liqatu ala al-mu'allafati wa nususu al-yunaniyati rumania wa min hal falutuniyatil wusta wal mahdasati wa rostiyah allati tarjamatuha madrasatul kandi wa tammat siyagatuha wa tatwiruha bisyaklin kabirin min qablil musaqafaini salimin allazina tanadu aidan ilan nadmiriya diati al-farisiyati wal hindiya wa ilmil falak wal jab wa ilmi hisabi musallasati wa tib salilati samaniyati fil juz'i syarqi min biladi Farash Khorasana al-kubra wa asina al-wusta wa kadzalika salilati sofu yana fil juz'il gharbi min baladi Farisa wal Iraqi wa Faras bi'atu wa zahiratul lintamiyati ilmiyati wa saqafiyah fi ahdi samaniin. Tanafasa Bukhari ala Baghdad ka asimati saqafiyati lil alamil lil islami. Karya-karya dan buku-buku Ibnu Sina sangat produktif selama periode yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Ketika studinya diterbitkan, teks-teks Yunani, Romawi, Persia, dan India dikumpulkan secara ekstensif. Penjelasan dan komentar ditambahkan pada literatur dan teks Yunani Romawi, termasuk Ptolemus Tengah dan Modern, dan Al-Rustiyah. Diterjemahkan oleh sekolah Al-Kindi dan dirumuskan serta dikembangkan secara luas oleh para intelektual Salamis, yang juga menggunakan bahasa Persia dan India. Sistem matematika, astronomi, aljabar, dan aritmatika dinasti Samanid di Persia bagian timur, Khurasan Besar dan Asia Tengah, serta dinasti Safian di bagian barat negara itu Aras dan Irak menyediakan lingkungan yang berkembang pesat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya, hanya sebagai ibu kota budaya dunia Islam. Izdaharat dirasatul Qur'ani wal hadisi fi hadal jul ilmi tamma tatwirul falasifati wal fiqhi wal alahutil kalami bisyaklin akbar bisyaklin malhudim min qibali Ibnu Sina wa khusumi qaddama raziyu wal farabiyya manhajiyata wa ma'rifata fitibi wal falsafati tamakkana Ibnu Sina minal wusuli ilal maktabatil kabirati liyata'allamu misli balkha khawarizm Gurgon, Ri,
Asfahana wa Hamdan Durhiran nususul mukhtalifatu mislul ahdi ma'a bahmaniyara annahu nakishun niqatil falsafiyati ma'a a'dami ulama'il yashrahu Aruziyu Samarqandiyu kaifa qabala amayughadira Ibnu Sina Khawarazma ka'an qad qabala Bairuniyu alimum masyhuru wa alimu falaki wa Abu Nasril Iraqi alimu riyadiyati masyhuru wa Abu Sahlim masyihi filosofu muhtaram. Studi tentang Al-Quran dan hadis berkembang dalam suasana ilmiah ini. Filsafat, jurisprudensi atau sumber hukum, dan teologi atau yang biasa disebut ilmu yang berhubungan dengan Tuhan dikembangkan lebih lanjut, terutama oleh Ibnu Sina dan lawan-lawannya. Al-Faraji dan Al-Farabi memperkenalkan metodologi dan pengetahuan dalam kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina memiliki akses untuk belajar ke perpustakaan besar seperti Baghdad, Gorgan-Rey, Isfahan, dan Hamadan. Berbagai teks seperti perjanjian dengan Bahmaniyar menunjukkan bahwa ia mendiskusikan poin-poin filosofis dengan para sarjana terbesar pada saat itu. Aruzi Samarqandi menjelaskan bagaimana sebelum Ibnu Sina meninggalkan Kharazm, ia telah bertemu Al-Biruni atau seorang sarjana dan astronom terkenal, Abu Nasr Al-Iraqi atau seorang matematikawan terkenal, dan Abu Salih Masahi atau seorang filsuf yang dihormati. Wa Abul Khairi Himarun kata Ibnu Sina ala nitaqi wasi'i anil filsafatil islamiyatil mubakkirah la siyama fi mawdu'atil mantiq wal akhlaq wal metafizikiyah bima fi dzalikal hatil musammatil mantiki wal metafizikiyah ma'dam a'malihi kanas maktubatum bil lughatil arabiyyah allati kanat lughatul ilmi fi syarqil asad wa ba'duha bil lughatil farisiyah minal ahmiyatil ghawiyyati hatta yaumida hada ba'dul kutubil lati katabaha bil lughati farisiyati takriban la siyama dani shinamah a'la falasifatin a'la daulah ghaliban ma ta'taqidu ta'liqatu Ibnu Sina ala arsatul filsuf litasji'i niqashi hayyim biruhi bihajati limasdara ijtihad. Dan Abu Al-Khair menutup bahwa Ibnu Sina banyak menulis tentang filsafat Islam awal, khususnya pada topik logika, etika, dan metafisika, termasuk risalah yang disebut Logika dan Metafisika. Sebagian besar karyanya ditulis dalam bahasa Arab, bahasa sains di Timur Tengah, dan beberapa dalam bahasa Persia. Kepentingan linguistik bahkan pada saat ini adalah beberapa buku yang ia tulis hampir dalam bahasa Persia, terutama filsafat tertinggi dari negara tertinggi. Komentar Ibnu Sina tentang Aristoteles sering dikritik karena mendorong perdebatan yang hidup dalam semangat ijtihad. Asbaha mukhattatu Ibnu Sina li alfa lituniyatil imbisaqi asasiyam fil kalami madarasatil khattabil akhuti fil qarni tsani asar. Rencana Avicenna untuk emanasi atau proses terjadi wujud yang beraneka ragam, baik langsung atau tidak langsung, bersifat jiwa atau materi, berasal dari wujud yang menjadi sumber dari segala sesuatu, yakni Tuhan, yang menjadi sebab dari segala yang ada. Karenanya setiap wujud ini merupakan bagian dari Tuhan, menjadi penting dalam pidato sekolah wacana teologis pada abad ke-12. Asbaha kitabuhu li syifai matahan fi uruba bitarjamati tiniyati
juz'iyati ba'da hawali khamsina aman min kitabatah tahta zi unwan wa qad haddada ba'dul mu'allifina ilma tuyuri tiniyah bi annahu muzdahirul li ba'dil falasifatil waqt al-marasimul barisiyatu li'amil li tabaqati syahiyati tiniyatil aksaru taksarira alfu wa ma'itani wa asyrati wa alfu wa ma'itani wa khamsati ashrun asaru ilmin nafsi lada bani sina wa nadriyatil ma'rifati ala wailiyama ufiron askofu barisa wal bartuisa magnus bainama asrot mita fizikia fi fikri untuk ma'asa akui nas. Buku penyembuhannya tersedia di Eropa dalam terjemahan parsial sekitar 50 tahun setelah ditulis dengan judul. Beberapa penulis telah mengidentifikasi ilmu burung sebagai berkembang untuk beberapa filsuf saat itu. Elektrik Paris tentang selera tanah liat yang paling berpengaruh kelas 1210 dan 1215. Pengaruh psikologi dan epistemologi Avicenna pada Willem Hauffner, Uskup Paris, dan Albertus Magnus. Sementara metafisika mempengaruhi pemikiran Thomas Aquinas. Terima kasih. Demikian tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.